Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Fahreza NPM 21111292, Noni Yulandari NPM 21111264, dan Putri Aprilia NPM 21111272. Di sini kami akan mempresentasikan hadis marfu dan hadis mauquf. A. Pengertian hadis marfu. Marfu secara etimologis berarti yang diangkat, yang dimajukan, yang diambil, yang dirangkaikan, dan yang disampaikan. Sedangkan hadis marfu secara terminologi para ulama berbeda dalam mendefinisikannya. Di antaranya, sebagian ulama mendefinisikan hadis marfu ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi secara khusus, baik serupa perkataan, perbuatan, atau takrir, baik sanadnya itu muttasil, bersambung-sambung tiada putus, maupun munqati ataupun mu'dal. Sebagian ulama lain ada yang mendefinisikan hadis marfu sebagai berikut: hadis yang dipisahkan dari Nabi. Sebagian ulama lain ada yang mendefinisikan hadis marfu sebagai berikut, yaitu hadis yang dipindahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyandarkan dan mengangkat, merafakan kepadanya. Sedangkan Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan bahwa hadis marfu ialah hadis yang dihabarkan oleh sahabat tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun sabdanya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis marfu adalah berita yang disandarkan kepada Nabi, baik merupakan perkataan, perbuatan, sifat, dan persetujuan sekalipun sanadnya tidak bersambung atau terputus, seperti hadis mursal, muttasil, dan munqati'. Dengan demikian, dapat diambil ketetapan bahwa tiap-tiap hadis marfu tidak selamanya bernilai sahih atau hasan, tetapi setiap hadis sahih atau hasan tentu marfu atau dihukumkan marfu. A. Kriteria hadis marfu. Ciri-ciri hadis marfu diantaranya: kalau diriwayatkan satu hadis dari seorang sahabi tetapi tabi'in yang menceritakan, maka semua lafaz itu menunjukkan bahwa hadis atau riwayatnya menjadi marfu. Yang kedua, jika seorang sahabi berkata, telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. B. Macam-macam hadis marfu. Secara garis besar, hadis marfu dibagi ke dalam dua bagian, yakni sharih atau hakiki dan hukmi. A. Hadis marfu sharih. Hadis marfu sharih tegas adalah hadis yang tegas-tegas dikatakan oleh seorang sahabat bahwa hadis tersebut didengar atau dilihat dan atau disetujui dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis marfu sharih dibagi ke dalam tiga bagian, yakni satu, hadis marfu qauli hakiki, hadis yang disandarkan kepada Nabi berupa sabda beliau, yakni dalam bentuk beritanya dengan tegas dinyatakan bahwa Nabi telah bersabda. 2. Hadis marfu fi'li hakiki, yakni hadis marfu yang dengan tegas menjelaskan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Hadis marfu taqriri hakiki, yakni hadis marfu yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat dilakukan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak memperoleh reaksi dari beliau, baik dengan menyetujuinya ataupun mencegahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kami sholat 2 rakaat setelah terbenam matahari, sedang Rasulullah SAW melihat kami dan beliau tidak memerintah kepada kami atau mencegahnya. B. Hadis marfu hukmi. Hadis marfu, hadis yang isinya tidak terang menunjukkan kepada marfu, tetapi dihukumkan marfu karena bersandar kepada beberapa tanda qarinah, sebagaimana hadis marfu hakiki. Hadis marfu hukmi pun dibagi kepada tiga bagian, yakni satu, hadis marfu qauli hukmi, yakni hadis yang tidak secara tegas disandarkan kepada Nabi tentang sabdanya, tetapi kerafahannya dapat diketahui karena adanya qarinah yang lain bahwa berita itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Hadis marfu fi'li hukmi.
hadis fi'li yang tidak disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Hadis marfu taqriri hukmi, yakni hadis yang berisi suatu berita yang berasal dari sahabat kemudian diikuti dengan kata-kata sunnatu Abi Qasim atau sunnatu nabiyina atau minan sunnah atau kata-kata yang semacamnya. C. Kehujjahan hadis marfu. Hadis marfu yang sahih dan hasan dan dapat dijadikan hujjah, sedangkan hadis marfu yang dhaif boleh dijadikan hujjah fadhail amal atau fadilah beramal. B. Pengertian hadis mauquf. Mauquf menurut bahasa adalah waqaf yang artinya berhenti atau stop. Barang wakaf artinya terhenti, tidak boleh dijual belikan kepada orang lain karena amal lillahi ta'ala sampai hari kiamat tiba. Mauquf adalah barang yang dihentikan atau barang yang diwakafkan. Menurut istilah, hadis mauquf ialah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat baik dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan baik bersambung sanadnya maupun terputus. Hadis yang dihentikan sandarannya pada seseorang sahabat tidak tersembunyi bagi seorang ahli hadis, yaitu suatu hadis yang disandarkan kepada seorang sahabat apabila telah sampai kepada seorang sahabat. Seorang perawi berkata bahwasanya sahabat berkata begini atau berbuat begini atau menyuruh begini. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis mauquf adalah sesuatu yang disandarkan kepada seorang sahabat atau segolongan sahabat baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, baik yang bersambung sanadnya atau terputus. Tegasnya, hadis mauquf sandarannya hanya sampai kepada sahabat dan tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis mauquf. Hadis mauquf dapat dibedakan kepada 3 macam, yaitu hadis mauquf qauli, hadis mauquf fi'li, dan hadis mauquf takriri. B. Kehujahan hadis mauquf. Dengan hadis mauquf, para ulama tidak sependapat tentang berhujjah dengan hadis mauquf. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan di antaranya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis mauquf tidak dapat dijadikan hujjah. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis mauquf dapat dijadikan hujjah, karenanya hadis mauquf harus didahulukan dari penggunaan qiyas. Juga pendapat dari Imam Malik, dalam salah satu pendapatnya mengatakan, apa yang berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saya akan taati sepenuh hati. Apa yang berasal dari sahabat saya akan memilihnya mana yang lebih kuat argumentasinya. Dan apa yang berasal dari tabi'in, maka kalau mereka laki-laki saya juga laki-laki. Artinya kalau pendapat itu berasal dari tabi'in, maka dia sama sekali tidak terikat. Kalau tabi'in dapat berijtihad, maka dia juga dapat berijtihad. Yang terakhir, pendapat dari Hasbi As-Siddiqi mengatakan apabila masalah yang diperselisihkan itu di kalangan sahabat sendiri, maka orang yang memenuhi syarat ilmunya, dia tidak boleh hanya mengikuti begitu saja, dan dia harus mencari dalil yang menguatkan salah satunya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.